Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Perkembangan zaman yang semakin pesat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Sebagai dampaknya yaitu munculnya berbagai alat-alat teknologi yang membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu penggunaan telepon pintar atau smartphone. Dari sekian banyak manfaat penggunaan smartphone dalam kehidupan kita, salah satu yang paling penting yaitu adanya bantuan sistem navigasi atau GPS pada smartphone. GPS akan menentukan lokasi yang ingin dituju dengan bantuan sinyal satelit, sehingga kita dapat menemukan arah lokasi yang ingin dituju dengan tepat. Apakah kalian mengetahui dalam penentuan lokasi pada GPS terdapat salah satu ilmu matematika yang diterapkan? Coba kalian cari tahu ilmu apakah itu? Jadi, dalam penentuan lokasi pada GPS, salah satu ilmu yang diterapkan adalah vektor. Istilah vektor tentu tidak asing lagi bagi kalian. Setidaknya kalian pernah mempelajari tentang vektor di bangku SMA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu ruang hasil kali dalam. Dengan tujuan pembelajarannya meliputi Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Sesungguhnya manusia ibarat sebuah vektor yang berawal dan berujung. Berawal artinya manusia mempunyai asal-usul penciptaan dan berujung artinya manusia akan mencapai suatu kematian. Sebuah vektor adalah garis yang memiliki titik awal dan titik awal tersebut akan melakukan perkembangan sehingga terbentuk sebuah garis. Sehingga kita mengibaratkan manusia melakukan perkembangan sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 20. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Apakah kalian masih mengingat? Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah menotasikan hasil kali dalam Euclidean dari dua buah vektor pada ruang Rn dengan notasi U.V. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan memperkenalkan notasi alternatif yang melambangkan hasil kali dalam secara umum pada ruang vektor. Notasi tersebut dikenal sebagai inner product UV. Hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektor real V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real inner product UV dengan sepasang vektor U dan V di dalam V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut ini terpenuhi. Bagi semua vektor U, V, dan W di dalam ruang vektor V beserta bilangan skalarnya. Aksioma pertama yaitu aksioma kesimetrian. Aksioma kesimetrian akan terpenuhi jika inner product UV sama dengan inner product VU. Yang kedua, aksioma penjumlahan. Lalu yang ketiga, aksioma homogenitas. Dan terakhir, aksioma positivitas. Sebuah ruang vektor real yang memiliki sebuah hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam real atau real inner product space.
Agar kalian lebih paham mengenai definisi ruang hasil kali dalam, perhatikan, misalkan kita memiliki vektor U dan V yang merupakan vektor-vektor pada Rn, maka rumus inner product UV didefinisikan sebagai berikut, di mana inner product UV merupakan hasil kali dalam Euclidean pada Rn yang memenuhi keempat aksioma yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita juga dapat memodifikasi rumus untuk ruang hasil kali dalam Euclidean dengan cara memberikan nilai bobot yang berbeda pada tiap suku-sukunya. Misalkan, W1, W2 hingga Wn merupakan bilangan real positif yang disebut sebagai nilai bobot, maka inner product UV dapat dituliskan sebagai berikut, yang disebut sebagai hasil kali dalam Euclidean berbobot dengan nilai-nilai bobotnya yaitu W1, W2 hingga Wn. Sebagai contoh, misalnya U dan V merupakan vektor-vektor pada R2, akan dibuktikan bahwa hasil kali dalam Euclidean berbobot yang dirumuskan sebagai inner product UV sama dengan 3U1V1 ditambah 2U2V2 memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. Pertama, aksioma kesimetrian terpenuhi sebab jika U dan V dipertukarkan letaknya dalam persamaan, maka sisi kanan persamaan akan tetap sama. Kedua, dengan memberikan W1 dan W2 sebagai nilai bobot, maka aksioma penjumlahan terpenuhi. Selanjutnya, aksioma homogenitas juga terpenuhi. Dan terakhir, aksioma positivitas juga terpenuhi. Misalkan, U dan V merupakan vektor-vektor pada Rn yang memiliki hasil kali dalam Euclidean, maka panjang atau norm U sama dengan inner product UU pangkat 1/2. Lalu, jarak vektor U dan V sama dengan norm U kurang V. Penting untuk kita ketahui bahwa norm atau panjang dan juga jarak bergantung pada hasil kali dalam yang digunakan. Sehingga, jika hasil kali dalamnya mengalami perubahan, maka panjang dan jarak antara vektor-vektor tersebut juga akan berubah. Sebagai contoh, misalkan vektor U dengan komponennya 1 dan 0 serta vektor V dengan komponennya 0 dan 1 pada R2. Jika vektor-vektor tersebut telah memiliki hasil kali dalam Euclidean, maka kita dapat langsung menghitung panjang dan jarak dari kedua vektor tersebut, sehingga kita akan memperoleh norm U atau panjang vektor U sama dengan 1 dan jarak antara vektor U dan V sama dengan akar 2. Namun, jika kita mengubah hasil kali dalamnya menjadi hasil kali dalam Euclidean berbobot, yaitu inner product UV sama dengan 3U1V1 ditambah U2V2, maka nilai bobot tersebut juga dimasukkan ke dalam perhitungan panjang dan jarak, sehingga kita akan memperoleh panjang vektor U sama dengan akar 3 dan jarak vektor U dan V sama dengan akar 5. Jika U dan V merupakan sebarang matriks 2x2, maka hasil kali dalam UV sama dengan U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3 ditambah U4V4. Selanjutnya, panjang dari matriks U relatif pada hasil kali dalam ini dapat dituliskan sebagai akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat ditambah U4 kuadrat. Berikut ini akan dicantumkan sejumlah sifat aljabar dasar mengenai hasil kali dalam. Jika U, V, dan W merupakan vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam real dan K merupakan sebarang skalar, maka akan berlaku kelima sifat-sifat hasil kali dalam berikut ini.
Sifat-sifat hasil kali dalam tersebut dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan aljabar pada hasil kali dalam. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami konsep mengenai ruang hasil kali dalam? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan materi mengenai hasil kali dalam. Materi berikutnya pada pokok bahasan ruang hasil kali dalam akan dilanjutkan pada video pembelajaran. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.